Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita belajar atau membahas, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1 adalah 40 tambah negatif 7. Bagaimana caranya? Karena dia berbeda jenis antara positif dan negatif, maka kita kurang ya antara 40 dan 7. Kita kurang seperti ini. 40 dikurang 7. Nah, hasilnya adalah 33. Masuk ke soal nomor 2, yaitu 55 dikurang negatif 15. Nah, kemarin kalian pasti ingat bagaimana negatif ketemu negatif menjadi positif, yaitu negatif dikali negatif. Kemudian 15 jadikan positif, akhirnya 55 ditambah 15. Nah, seperti biasa saja ngitungnya, hasilnya adalah 70. Soal nomor 3, negatif 112 dikurang 35. Nah, ini sesama negatif, yaitu sejenis. Maka kita jadikan penjumlahan, yaitu penjumlahan antara negatif 112 ditambah negatif 35. Maka hasilnya adalah negatif 147. Selanjutnya soal nomor 4, perhatikan. Nah, ada 3 bilangan. Yang kita dahulukan adalah bilangan pertama dan bilangan kedua, yaitu 100 ditambah negatif 20. Nah, ini beda jenis, ada positif ada negatif, sama dengan nomor 1, yaitu bagaimana caranya? Kita kurangkan saja 100 dengan 20, kita kurangkan, maka hasilnya adalah 80. Oke, kita taruh di bawahnya, kemudian tersisa 80 dikurang 25. Nah, ini positif dengan positif tinggal kita kurangkan saja. Seperti biasa, 80 kurang 25, maka hasilnya adalah 55. Masuk ke soal 5. Nah, ini perhatikan, yang ditanya adalah bagian bilangan tengah. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah yang paling belakang setelah sama dengan itu kita taruh di depan, yaitu seperti ini, negatif 25. Nah, di depan tadi kan 200 sebagai positif kita jadikan kurang, yaitu dikurang 200, jadinya negatif 25 dikurang 200. Nah, karena sama-sama negatif maka kita tambah seperti itu, maka hasilnya negatif 225. Masuk ke soal 6. Nah, pada garis bilangan negatif 37 terletak di, berarti kalau terletak berarti penempatannya di mana? Dengan negatif 78. Kita buat dulu garis bilangan seperti ini. Kemudian kita letakkan, karena negatif maka semuanya berada di belakang 0 atau di sebelah kiri 0. Itu posisinya negatif 37. Sekarang karena dia bilangannya negatif, maka semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Tapi perlu diingat, angkanya besar, berbeda dengan nilai pada bilangan positif. Nah, seperti ini. Ya, semakin menjauh dari angka 0, nilainya semakin kecil, tapi angkanya semakin besar. Jangan terbalik. Nah, posisinya seperti itu. Nah, kalau kita urutkan yang seperti itu. Nah, pertanyaannya, negatif 37 itu berada di posisi mana? Pada negatif 78. Nah, dia berada di posisi sebelah kanan.
Lanjut di soal nomor 7. Nah, ini perhatikan. Yang jadi kata kuncinya yaitu mundur. Kalau mundur artinya menuju ke sebelah kiri. Kalau menuju ke sebelah kiri dari 0 artinya negatif. Berarti 37 itu negatif 37. Terus itu dia lagi berjalan mundur lagi, yaitu sebanyak 12 langkah. Artinya negatif 37 itu ditambah dengan negatif 12 karena mundur ke belakang. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Hasilnya adalah negatif 49. Maka berada di sebelah kiri pada posisi awal. Posisi awalnya adalah posisi 0. Masuk ke soal nomor 8. Nah, perlu perhatikan sendiri. Nih, kalian yang bisa kalian ubah adalah negatif dengan negatif itu. Kita ubah dulu menjadi lebih mudah, yaitu negatif 11. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Kemudian 78 kita tulis. Tambahnya tetap ya. Kemudian dalam kurung negatif 26. Yang kita selesaikan pertama adalah negatif 11 ditambah 78. Nah, ini kan beda jenis. Kalau sudah beda jenis, maka kita pasti akan kurangkan. Yaitu 78 dikurang 11. Nggak apa-apa kalian balik ya. Jangan 11 dikurang 78, tapi 78 didahulukan kemudian dikurangkan. Oke, hasilnya 67 dalam keadaan positif, kemudian ditambah negatif 26. Nah, positif dengan negatif juga berbeda jenis, maka ini kita kurangkan juga. Nah, positif dengan negatif kita kurang, yaitu 67 dikurang 26, maka hasilnya adalah 41. Ini hasil akhirnya. Soal nomor 9, 241 ditambah 25 dikurang negatif 37 dikurang 204. Ada 4 bilangan yang harus kita ubah. Itu ada di situ ya. Tambah negatif dikali negatif. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita selesaikan. Yaitu dua bilangan awal, yaitu 241 ditambah 25 seperti biasa saja. Hasilnya 266, kemudian ditambah lagi 37. Nah, kita jumlah menjadi 303 dikurang 204. Ini normal saja seperti biasa kalian menghitung. Nah, hasilnya adalah 99. Soal terakhir yaitu negatif 45 dikurang 78 ditambah 256 ditambah negatif 87. Nah, untuk soal ini 4 bilangan memang tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kita tinggal hitung saja. Negatif 45 dikurang 78. Nah, sesama negatif maka kita jumlah. Tapi ingat, kalian harus tulis negatifnya. Hasilnya negatif 123. Ya, kita taruh situ, kemudian kita jumlahkan, kita tambah dengan 256. Nah, karena dia beda jenis antara positif dan negatif, maka kita kurang, yaitu antara 256 dikurang 123. Nah, penyelesaiannya seperti ini, 256 dikurang 123. Hasilnya positif. Kemudian kita tambah dengan negatif 87. Nah, karena beda jenis antara positif dan negatif, maka sama pengerjaannya dengan yang di atas, yaitu kita kurang juga. Nah, seperti ini. 133 dikurang 87, maka hasilnya 46. Dari 10 soal yang tadi kita bahas, maka
bisa kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Ini kata kunci dari penyelesaian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalian catat dan kalian pahami. Setelah kalian bisa ngambil kesimpulan ini dan kalian pahami, insya Allah soal apapun tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat akan kalian bisa selesaikan dengan baik. Oke, demikian penjelasan dari Bapak tentang membahas soal-soal penjumlahan dan bilangan bulat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian paham. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.